Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hadirkan salah seorang penghafal Quran yang tentunya penghafal ini ya tentu tidak sehebat dengan penghafal-penghafal yang lain. Apalagi banyak penghafal-penghafal Quran yang memang sudah luar biasa, sudah biasa ikut lomba di tingkat nasional bahkan internasional, dan mereka menguasai 7 macam qiraah atau dikenal dengan qiraah sab'ah. Kalau anak kita ini ya baru pemula, tapi kita bersyukur karena anak kita ini alhamdulillah mau jadi penghafal Quran. Sahabat muslim yang kami hormati, bahwa malam ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita isi malam ke-17 dengan nuzulul Quran. Jadi peringatan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan cara kami seperti ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insya Allah malam ini saya dengan anakda Muhammad Apip Sapran Arsal atau yang dikenal dengan Aas akan berbincang-bincang tentang atau seputar Al-Quran Al-Karim, khususnya bagaimana bisa jadi penghafal Al-Quran. Semoga bisa menginspirasi anak-anak Bantaeng dan secara umum anak-anak Indonesia dan setiap yang menonton siaran kami ini. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak cucu yang mencintai Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, yang bisa menolong nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami muliakan, anak kita ini namanya Muhammad Apip Saprang Aas. Beliau salah seorang santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Makassar, dan saat ini anakda Aas sementara duduk di bangku kelas 2 Aliyah. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau masuk di pondok pesantren itu pada tahun 2015, dan alhamdulillah di tahun 2019 anakda diwisuda bersama teman-teman yang lain, kurang lebih 31 orang juz 30 juz. Jadi alhamdulillah anakda sempat menghabiskan waktu untuk menghafal Al-Quran kurang lebih 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan alhamdulillah sempat diwisuda 30 juz. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian anak Daas alhamdulillah menghafal Quran dan hafal Al-Quran di umur yang ke-15, meskipun masih pemula. Ya masih banyak lebih hebat, karena ada teman-temannya menghafal Quran hanya 2 tahun. Tapi ada juga yang tidak sempat selesai, ya keluar dari pondok pesantren. Assalamualaikum Muhammad Apip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya-tanya ini atau mau bertanya kepada anakda, bagaimana bisa jadi penghafal Al-Quran dan bagaimana bisa tahan di pondok pesantren Tahfizul Quran. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada anakda adalah apa yang mendorong anakda sampai mau jadi penghafal Al-Quran. Jangan dulu, karena banyak anak-anak begitu tamat SD itu cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara atau macam-macam lah. Tapi ini anakda lain. Apa yang mendorong anakda Aas sampai mau jadi penghafal Quran? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu masih kecil dulu di masjid kami
Masjid Besar Babusada Lumpangang. Setiap Ramadan mengontrak imam menginap di rumah kami. Jadi pada saat imam-imam itu, dan mereka sangat menginspirasi. Ya, salah satu ada berapa itu imam dulu bermalam di rumah? 3. Yang pertama itu Kiai Haji Nurdin dari Birimbulu Goa. Yang kedua Ustaz Muhajir yang mempunyai rumah tahfiz Al-Muhajirin. Dan yang ketiga Ustaz Haji Khumaidi Hatta yang mempunyai pondok pesantren di pondok pesantren tahfizul Quran juga yang Takalar. Kabupaten Takalar. Jadi selama beliau tinggal di rumah, saya agak heran kenapa setiap dia duduk ataupun kalau ada waktunya kosong, mulutnya kayak berkumat kamit. Jadi pas kami bertanya-tanya, bilang apa yang bikin itu? Bilang ini namanya murojaah. Jadi kira itu kalau apa itu murojaah ya? Bilang murojaah itu seperti kayak mengulang-ulang hafalan, membaca Quran. Jadi disitulah saya mengambil inspirasi. Bahayanya ini Itu di umur masih SD kayaknya situ. SD. Masih TK. Masih ada TK, ada SD mungkinan. Subhanallah. Jadi dari imam-imam ini yang dikontrak di masjid kami, Masjid Besar Babusada, itu beberapa tahun yang lalu. Anak kita ini waktu masih TK dan SD, ya, karena di rumah kami sering jadi setiap imam yang kita kontrak di masjid itu menginap di rumah kita di sini, sehingga anak da'as ini ya sering memperhatikan itu imam. Jadi memang contoh teladan itu sangat membekas di hati ketika anak-anak kita masih kecil. Jadi itu yang mendorong anak dah sampai mau jadi penghafal. Iya. Benar ya. Iya. Nah sekarang setelah itu langkah berikutnya anak daya itu kenapa mesti pilih pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Makassar? Pertama kali saya mengenal pondok pesantren Tahfizul Quran itu dari imam yang pernah bermalam di rumah kami, yakni Al-Ustaz Haji Khumaidi Hatta. Dia bilang dia punya guru mempunyai sekolah di Makassar, dan itu pondok pesantren Tahfizul Quran. Pas ditanya bilang apa kelebihannya? Wah, guru kami itu mempunyai prestasi sampai internasional, dan pondoknya sekarang sudah dikenal di Indonesia dan terbaik ketiga cara membaca Al-Qur'annya fasahah di Indonesia dan terbaik di Indonesia Timur. Iya. Al-Imam Asim. Ya, bersyukurlah ya bisa nyantri di pondok itu. Sekarang sudah berapa tahun di sana? 5 tahun. Masuk 5 tahun ya? Iya. Nah, karena sudah kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Nah sekarang sampai bisa menghafal Al-Quran itu dalam jangka 3 tahun 10 bulan. Padahal kan saya tahu bahwa anak da'as ini tidak punya basic, tidak punya dasar sama sekali seputar masalah baca Quran. Jadi bagaimana caranya itu sampai dalam waktu cuma 3 tahun 10 bulan bisa tembus 30 juz? Jadi yang pertama itu adalah niat. Niat harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah sabar menghadapi hafalan yang nak mau masuk. Kita harus ulang-ulang terus, istiqomah. Sabar dan istiqomah adalah kunci keberhasilan. Itulah motto dari buku tahfidz kami, buku tempat menyetor kami. Dan kita harus juga menanamkan motivasi diri kita. Contoh, ada teman kita mengaji sampai jam 11. Kita harus lebih dari dia, jam 11 malam. Oh subhanallah. Jadi kita harus motivasi diri kita. Bilang, masa dia mengaji sampai jam 11, saya sampai jam 12 deh. Jadi kita harus itu memotivasi diri kita sendiri. Dan kita harus mencari teman sebagai saingan dalam menghafal.
Misalnya teman kita sudah hafalannya juz 5 halaman 6. Jadi kita tuh harus kejar dia. Pada saat kita telah melewati dia, misalnya kita telah juz 5 halaman 10, kita lagi cari teman kita sebagai saingan yang naik levelnya. Contohnya kayak yang hafalannya sudah mencapai juz 7 halaman 5. Jadi kita sampai setelah selesai sampai juz 7 halaman 5, kita cari lagi yang lain, yang naik lagi hafalannya yang tinggi. Gitu sampai selesai. Kemudian saya dengar di pondok pesantren tahfiz Quran Al-Imam Asim itu akan ada dua macam, ada di daerah Tidung, ada juga di Antang. Kalau di Tidung bagaimana dan di Antang itu bagaimana? Jadi saya selama mondok di pesantren Al-Imam Asim itu sudah 2 kampus yang saya mondoki. Yang pertama di Tidung. Di Tidung itu khusus tahfiz, tidak ada sekolahnya. Jadi waktu mengaji dia atau waktu dia menghadap, menyetor, murojaah, itu jam disebut dengan jam wajib. Jadi itu mulai dari ba'da subuh setelah pembacaan zikir jam 6 sampai jam 7:15 di Tidung. Terus kemudian mandilah dan istirahat sejenak sampai jam 9, jam wajib pagi, disebut jam wajib pagi, sampai jam 11. Di situ kita gunakan untuk mengaji, murojaah dan selainnya. Dan jam 11 sampai jam 12 itu ada kayak kajian-kajian sedikit, kajian-kajian pendek kayak kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab fikih dan lain sebagainya. Duhur kita istirahat sampai asar. Dan pas asar ada lagi yang makan jam wajib. Asar sampai jam 5. Kemudian mandi setelah itu. Dan pas maghrib kita lagi jam wajib sampai masuk waktu Isya. Kemudian setelah waktu Isya itu kita makan biasa. Dan kemudian masuk lagi jam wajib malam dari jam 9 sampai jam 10. Dan kata ustaz saya, waktu yang terbaik itu menghafal adalah pas sudah subuh. Karena pas sudah subuh kita itu pikiran kita masih kosong. Jadi kalau alangkah indahnya, bagusnya kalau pas subuh kita menghafal bukan memurojaah. Jadi setorannya itu kapan? Setorannya kalau di Tidung kapan? Dari berapa kali sehari semalam? Sehari semalam itu kalau tidak salah itu 5 kali setoran? Iya. Tak berapa ayat atau berapa halaman? Tergantung kita yang mau setorkan. Misalnya satu halaman tambahan. Murojaah 5 halaman. Jadi kalau anak daas berapa halaman per hari atau per 2 hari? Kurang tahu nih. Masih ingatkah? Secara sedikit. Yang penting itu kalau di Tidung itu bagus, enak menghafal. Karena kita terfokus kepada bagian tahfiz saja, tidak ke sekolahnya. Tapi kan begini, saya kira kan anak da ini pemula, tidak punya dasar. Itu di awal-awal. Bagaimana sistemnya itu anak-anak yang baru menghafal Quran? Apakah langsung menghafal atau tahsin dulu atau apa? Jadi yang pertama kalau kita baru masuk atau belum ada dasar untuk menghafal Quran atau membaca Al-Quran, ada program Bil-Nadhar atau yang biasa pemula melihat. Dan di situ belajar orang tahfidz, tajwid, fasahah dan lain sebagainya, dan untuk memperbagus bacaan. Kalau di Antang? Kalau di Antang sekolah sambil menghafal. Waktunya itu hampir sama dengan yang di Tidung. Cuma bedanya yang di Antang sekolah sambil sekolah. Hampir sama, yang berbeda itu cuma waktu sekolah dengan jam wajib pagi. Contohnya jam di Antang jam 8 itu sudah harus siap-siap untuk sekolah. Kalau di Tidung tidak ada masih istirahat. Jam 8 sampai masuk waktu duhur itu jadwal belajar di Antang. Jadi itu diantaranya itu kiat-kiat yang harus diikuti oleh setiap santri atau siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran. Jadi harus mengikuti aturan secara disiplin dan ketat.
Saya kira itu tadi. Kemudian masih ada lagi pertanyaan ini ya. Ini juga penting mungkin buat saya dan kita semua, dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang punya cita-cita. Saya kira semua orang tua mendambakan ada putra-putrinya atau keturunannya bisa jadi penghafal Quran nanti. Nah, sekarang bagaimana supaya hafalan itu bisa terjaga? Nah, ini juga kan sudah dihafal. Nah, bagaimana supaya hafalan itu tidak dilupa, tidak terjaga terus-menerus? Cara menjaga hafalan adalah istiqomah. Istiqomah dalam memurojaah hafalan atau mengulang hafalan. Jadi setiap kita ada waktu kosong, waktu luang, kita murojaah. Dan kalau ada pun waktu-waktu yang lainnya, kita murojaah terus menerus. Dan saya melihat para ustaz-ustaz kami di pondok kami itu tak mengenal apapun. Pada saat dia makan tetap murojaah. Pada saat dia duduk saja sambil pegang HP, murojaah. Bukan mulutnya yang bergerak, tapi hatinya itu sudah melekat dalam Al-Quran. Al-Quran sudah melekat dalam hatinya toh. Ya. Jadi meskipun dalam kondisi ya istirahat makan, hati itu tetap murajaah. Nah, inilah kelebihan para penghafal Al-Quran. Jadi itu biasa dalam sehari berapa halaman atau berapa lembar atau berapa juz biasa harus sebagai penghafal Quran untuk diulang-ulang itu. Kalau minimalnya itu 3 juz. 3 juz. Subhanallah. Indah jadi penghafal Al-Quran. Ternyata minimal setiap hari 3 juz. Nah, boleh jadi di antara kita jangankan membaca 3 juz, 3 lembar saja mungkin hampir tidak punya waktu. Inilah kelebihan para penghafal Al-Quran. Jadi saya tidak bisa bayangkan mereka ini yang sudah mungkin hafalan Al-Qurannya. Boleh jadi jangan heran kalau ada umat dari Rasulullah SAW itu sehari semalam bisa hatam Al-Quran 30 juz. Itu masuk akal. Nah, seperti ada gurunya anak Da'as itu pernah menghatam Al-Quran dari sudah salat subuh sampai masuk isya. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, kemudian jadi ini yang terakhir mungkin apa sesungguhnya tujuan. Nah, ini kalau tadi itu di awal motivasi. Sekarang apa sesungguhnya tujuan sehingga anak dah mau jadi penghafal Al-Quran? Yang pertama itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, niscaya dia akan menjadi syafaat bagimu, bagi pembacanya. Jadi, walaupun kita tidak menghafalnya, membaca saja Al-Qur'an sudah memberikan syafaat kepada kita. Dan yang ketiga adalah saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keluarga Allah itu ada di bumi, yakni para penghafal Al-Quran. Jadi itu penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah, ahlullah fil ardi. Kalau di akhirat nanti. Dan yang keempat itu adalah seorang penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, saudaranya, maupun keluarganya untuk masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu di antara cita-citanya itu. Saya meleleh ini mataku mendengar kina. Begitu mah. Doakan semoga anak Muhammad Afif bisa istiqamah jadi penghafal Al-Quran. Ternyata cita-citanya sangat mulia, mau melihat orang tuanya, keluarganya, dan guru-gurunya masuk surga, dan mudah-mudahan Al-Quran tetap melekat di dalam jiwa dan raganya, juga bisa menjadi penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga Al-Quran. Sahabat muslim yang kami muliakan dimanapun antum berada, sebelum kita tutup, saya mau minta kepada anak untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, beberapa ayat dari Al-Quran, mungkin surat Toha
juz berapa itu? 16. Juz 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله Muslimin العظيم. dan muslimat yang kami muliakan dimanapun antum berada. Jadi demikianlah bincang-bincang kami pada malam ini dengan anakda Muhammad Afif Safran Arsal yang dikenal dengan Aas. Jadi semoga tips atau kiat-kiat bagaimana menghafal Al-Quran bisa menginspirasi kepada kita semua, juga kepada anak-anak kita semua. Tentu kami mohon maaf jika dalam kegiatan kita malam ini serba kekurangan daripada biasanya. Yang jelas malam ini kita peringati Nuzulul Quran dan temanya memang adalah Al-Quran. Tapi lebih khusus lagi bagaimana jadi penghafal Al-Quran. Sengaja mengundang anak kita untuk berbicara karena anak kita ini tentu lebih tahu dibanding saya. Meskipun anak kita ini ya masih baru, masih pemula, belum sehebat dengan teman-teman yang lain. Juga saya selaku orang tua dari anak beliau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan pembinanya semua serta orang-orang yang selama ini mendoakan dia. Dan tetap doa tentu kita harus sampaikan kepada Allah buat anak kita Muhammad Afif Safran. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, demikianlah pengajian kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita semua, bahwa alhamdulillah malam ini kita masih perbincangkan yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Malaikat Jibril mulia karena dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, lebih baik dibanding 1000 bulan karena malam itu turun Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kita menjadi pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling termulia baik di dunia maupun di hari kemudian. Semoga kita senantiasa mencintai, mengamalkan, dan mendakwakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.